Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nyong Barakati di Ternate Update Podcast untuk edisi hari ini 29 Februari 2025, dan hari ini torang semua sudah bersama Joe Ova Firman yang pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktu untuk torang baca cerita terkait dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Nah, tentunya ada banyak hal Ova yang ingin torang tanyakan tentang forum yang satu ini, karena menariknya di sini karena ada isu keratonnya. Jadi kita anggap bahwa Maluku Utara, Maluku Keraha bagian daripada isu itu. Jadi menggugah kita untuk ingin bertanya lebih dalam tentang forum silaturahmi ini. Kira-kira apa? Ada hal yang lebih spesifik tentang forum ini yang bisa kita tahu gitu. Ya, baik. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSK ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Dan dengan berjalannya waktu, ada pasang surut yang mewarnai dari perjalanan organisasi ini. Alhamdulillah bisa survive dan sampai hari ini masih tetap eksis. Kemudian saat ini ketua umumnya adalah Brigjen Polisi Dr. A.A. Maparesa. Beliau adalah Karaeng Turikale 8 di Maros, Sulawesi Selatan. Sementara sekjennya adalah saya sendiri. Beliau raja juga ya, Ova ya? Ya, beliau raja di Maros. Ova, kalau kita bicara soal forum silaturahmi keraton, ini berarti ruang lingkupnya se-Indonesia nih. Ya. Seluruh keraton yang ada di Indonesia. Nah, selama ini mungkin selepas apa yang tadi sempat kita diskusikan sebelum kita on air tadi, itu banyak kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat seremoni. Betul, ya. Nah, apakah forum yang satu ini ada tindakan-tindakan yang lebih nyata untuk bagaimana melindungi adat-adat yang ada di Indonesia, ataukah dia hanya bersifat seremoni? Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, karena memang rata-rata organisasi-organisasi seperti ini hanya bersifat seremonial, berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ritual atau menghadiri acara-acara ritual di keraton-keraton, termasuk penobatan raja dan seterusnya. Itu dulu selalu kita lakukan seperti itu. Tetapi belakangan ini, terutama di kepengurusan yang baru ini sudah berjalan beberapa tahun, ini kita lebih fokus kepada kerjasama dengan pemerintah, kementerian, termasuk dalamnya badan-badan pemerintahan, maupun juga dengan universitas-universitas, juga dengan organisasi-organisasi swasta lainnya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial lainnya, di mana salah satu contohnya kita bekerjasama dengan Universitas Telkom di Bandung, Jawa Barat, untuk mengembangkan, kita ingin supaya masing-masing kerajaan atau daerah yang ada masyarakat adatnya, mempunyai cerita-cerita kearifan lokal, dapat divisualisasikan lewat media yang akan dibantu oleh anak-anak dari Universitas Telkom di Bandung, sehingga tampilannya itu akan lebih menarik untuk cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Di samping itu kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kebudayaan saat ini untuk dalam rangka penyusunan ensiklopedi Kerajaan Nusantara. Kita juga punya kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga Mahkamah Konstitusi. Ya, dengan Mahkamah Konstitusi pun kita punya kerjasama, tapi tidak terkait dengan pilkada tentunya. Ini lebih kepada bagaimana kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan ini memahami hak-hak konstitusinya yang dijamin oleh undang-undang dan seterusnya. Kita juga bekerja sama dengan DPD, punya MOU dengan DPD, dan kita punya MOU juga dengan ada satu lembaga swadaya masyarakat, yayasan maksud saya, dalam rangka membuat kegiatan-kegiatan pengembangan potensi pariwisata di masing-masing kerajaan atau kesultanan. Kita juga sudah beraudiens dengan Kementerian Agraria Tata Ruang, karena ini sangat berhubungan erat dengan wilayah-wilayah adat, tanah-tanah adat yang kadang-kadang justru menimbulkan masalah di daerah-daerah. Ova, ini kalau soal ini menarik, forum ini bagi kami adalah sebuah kekuatan penting di negara ini, karena kita ketahui bahwa kalau kita bicara soal kerajaan lebih tua daripada negara ini. Nah, apakah ada
tendensi politik di dalam forum ini secara dalam tanda kutip ya, ataukah memang dia forum yang lebih pada hal-hal yang sifatnya edukasi gitu, selain seremoni dan itu tadi yang sudah terbantahkan. Jangan sampai ini jadi kekuatan politik untuk adanya kepentingan-kepentingan yang dimaksud kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip tadi. Ya, itu memang sering menjadi pertanyaan atau perbincangan, apalagi 5 tahun sekali. Ketika terjadi hajatan politik, apa itu pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, sampai kepada pemilihan presiden. Karena mau tidak mau kita harus mengakui organisasi-organisasi yang di dalamnya berisi kerajaan, kesultanan, lembaga adat dan sebagainya ini punya kekuatan kultural yang sangat kuat dan mengakar di masyarakat. Tetapi kita, sepanjang pengetahuan saya, dan kebetulan sampai hari ini saya menjadi sekjen di DPP FSKN bersama Ketua Umum, kita tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Karena untuk NKRI bagi kita itu sudah selesai, sudah final ya. Sudah final, dan setiap pemerintahan yang terpilih secara demokrasi dengan cara-cara yang benar harus kita dukung. Sehingga setiap ada perubahan kita dukung, kemudian kita membangun kerjasama ataupun melanjutkan kerjasama yang sudah kita sepakati bersama. Sejauh ini Ova, komunikasi dengan pemerintah pusat pasti terjalin baik, terjalin sangat lancar. Nah, kira-kira untuk skop Maluku Kiraha, peran daripada Forum Silaturahmi Keraton ini, kita tahu di sini ada empat kesultanan. Nah, saya juga sempat melihat kemarin Ova sempat ke Tidore, ketemu sama Sultan Tidore. Apakah ada rencana untuk ada sebuah kegiatan di Maluku Utara, karena kita lihat bahwa adat seatoran di Maluku Utara mulai terkikis. Nah, ini kalau tidak cepat diantisipasi ini bisa terdegradasi. Kira-kira kedepannya untuk Maluku Kirahan. Ya, jadi sebenarnya tahun 2023 itu FSKN pernah berkegiatan di sini. 2018 ada sekitar 46 raja yang menghadiri kegiatan Legugam di sini. Kemudian di 2023 kemarin dengan satu festival Tarano Ate yang kita lakukan di penghujung tahun 2023, itu FSKN juga hadir dan kemudian melakukan musyawarah madya di Kota Ternate juga untuk kepengurusan yang ini. Lalu ada beberapa kesultanan di Maluku Kiraha ini yang menjadi bagian dari FSKN, dan memang kita terus berkomunikasi dan ingin supaya persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di sini dapat dibicarakan dengan Dewan Pimpinan Pusat, supaya ketika ada audiens atau pertemuan-pertemuan dengan kementerian dan sebagainya, pihak terkait, kita dapat mendiskusikan ini, dan intinya adalah kita akan mencari jalan keluar bagaimana supaya kerajaan, kesultanan, dan masyarakat adat ini bisa tetap hidup dan tradisi-tradisi yang ada itu tetap terpelihara dan terjaga. Nah, salah satu yang seperti saya sampaikan tadi, saat ini memang peranan anak muda itu sangat penting, apalagi di dunia era digitalisasi. Saat ini media sosial ini memainkan peranan penting. Untuk itu kita, seperti saya sampaikan tadi, bekerja sama dengan Universitas Telkom di Bandung. Salah satunya ingin supaya ada cerita-cerita rakyat yang kalau kita ceritakan seperti biasa saja, itu tidak menarik bagi anak-anak maupun orang muda. Tapi harus divisualisasikan, terdokumentasi dengan baik, dan mereka biasanya kalau sudah menjadi seperti sebuah video pendek, itu akan lebih menarik untuk ditonton. Dan kalau sudah mereka tonton, mereka suka, otomatis ada keinginan untuk menjaga dan melestarikan. Satu contoh yang kemarin ini, di bulan kemarin itu kita menghadiri pelantikan salah satu raja di Sulawesi Selatan, dan yang menarik adalah sambil menunggu acara inti itu, mereka memutarkan satu video film kartun. Tapi itu diciptakan oleh anak-anak lokal di Sulawesi Selatan, panitia mereka sendiri,
yang menceritakan tentang bagaimana kerajaan ini Iya. berdiri sampai dengan sekarang ini, dan ini hal seperti ini yang harus kita kembangkan. Itu salah satu cara untuk dapat melestarikan kebudayaan. Kemudian juga ada bahasa. Bahasa di masing-masing kesultanan ini juga makin hari makin mengarah kepada punah, termasuk bahasa Ternate. Nah, ini yang FSKN ingin supaya hal-hal seperti ini tetap dijaga, tetap terjaga dan menjadi perhatian kerajaan kesultanan dan juga tentu pemerintah daerah. Ini menarik nih, dari sekian banyak kerajaan di Indonesia, termasuk ada 4 kerajaan di Maluku Utara, OVA ditunjuk sebagai sekjen. Dari sekian banyak. Ini bagaimana ceritanya nih OVA? Anak muda, punya kualitas berpikir hebat, dari sekian banyak kerajaan, OVA ditunjuk sebagai sekjen. Ini forum besar OVA ya? Iya, betul. Saya baru menyadari sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini. Karena selama ini saya ikut organisasi ini sudah cukup lama. Dan mau bilang aktif juga tidak seaktif yang lain, tapi saya hampir mengikuti banyak kegiatan dengan organisasi ini, dan mungkin oleh teman-teman di DPP atau teman-teman yang lain ini melihat ada kemampuan untuk menjalankan tugas ini, sehingga dipercayakan bisa untuk menjabat sebagai sekjen ya. Menjabat sebagai sekjen. Saya kan ikuti akun Facebooknya OVA. Banyak perjalanan, jadi saya lihat OVA ini bukan cuma stay di Ternate, bahkan sekali-sekali kita lihat ada di Halmahera Barat, ada di Halmahera Utara, bahkan terakhir menurut cerita OVA juga sempat ke pelosok Halmahera Tengah. Nah, tujuannya apa OVA? Jadi ada yang berpikir seperti ini, OVA punya cita-cita jadi gubernur. Sampai sudah mulai roadshow duluan nih. Saya roadshow ini bahkan ke luar negeri pun saya membawa nama Ternate ataupun Kesultanan Ternate, karena saya bagian dari kesultanan ini. Dan tujuan sebenarnya saya keluar masuk ke kampung-kampung itu ataupun ke kabupaten kota yang lain itu hanya ingin supaya saya melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat kita, dan apa sebenarnya yang terjadi dengan kebudayaan di masing-masing wilayah, terutama yang ada kesultanan. Nah, karena kalau kita nanti audiens dengan pemerintah pusat, kita tidak bisa hanya bilang bahwa berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan yang saya baca di koran dan sebagainya, atau yang saya lihat di media sosial lainnya, tidak. Tapi kita akan menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam kunjungan ke sini itu masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi. Jadi tidak semata-mata juga hanya hal-hal kebudayaan, tapi di samping itu kita melihat sisi masyarakat adat ini. Jadi masyarakat ini tolong dipahami, bukan orang-orang hanya bilang bahwa masyarakat ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kesultanan aktif, bukan. Tapi semua yang ada di wilayah kesultanan ini adalah masyarakat adat. Nah, ini yang banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Kalau di Maluku Utara saya selalu keliling sampai di mana-mana, dan saya melihat yang paling utama adalah kesehatan. Kesehatan kita masih perlu peningkatan, baik secara gedung rumah sakit, peralatan, tenaga dokter dan medis dan dokter dan seterusnya. Kemudian jalan, transportasi darat maupun transportasi laut. Karena kita ini banyak sekali menggunakan transportasi laut, baik kapal kayu atau speedboat dan sebagainya, kapal feri. Nah, ini masih perlu banyak pembenahan. Ini yang kita perlu mengalami sendiri, melihat sendiri, supaya apa yang kita sampaikan itu benar dan bukan hanya katanya. Gitu. Artinya ada referensi secara real ya? Referensinya real ya. Sekjen FSKN, Putra Sultan Ternate almarhum Bunda Versa, punya nama, punya kualitas berpikir, kalau seadanya dibujuk. Misalnya ada nanti partai, momentum ini kan masih jauh, misalnya nanti ada partai politik yang datang, bujuk, calon inilah, calon gubernur lah, atau calon wali kota lah, dengan keadaan OVA yang sekarang ini, yang punya satu
wadah yang besar, punya kualitas berpikir dan dikenal di masyarakat. Ya. Bahkan saya juga punya LSM. Ya. Kira-kira kalau ada partai politik yang bujuk berikut. Jadi dengan banyak kegiatan saya itu sebenarnya saya melakukannya bukan karena berpikir bahwa satu saat saya ingin masuk dalam politik, tidak. Bahkan dalam satu perbincangan dengan ayah saya, Sultan Muda Persya itu, beliau yang mendorong saya untuk masuk dalam politik. Tapi saya pernah menyampaikan pendapat bahwa mungkin perjuangan saya dengan perjuangan Sultan Muda Persya berbeda. Jauh mungkin lewat politik, tapi saya mungkin dengan cara lain. Tapi kalaupun itu nanti kita bermuara ke politik, ya itu biarlah Allah yang nanti kedepannya kayak gimana ya. Cuma yang sekarang ini yang kita lakukan adalah saya ingin supaya bisa bermanfaat di masyarakat saja. OVA FSKN ini forum yang kami anggap cukup strategis untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di pusat. Nah, kira-kira ada enggak satu konsep berpikir OVA untuk bagaimana memperjuangkan Maluku Keraha ini lewat forum ini di pusat? Jadi memang yang selalu saya suarakan di sana adalah bagaimana Maluku Utara dengan hasil yang bisa kita bilang sangat melimpah, lebih dari kaya Maluku Utara ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini masih cukup jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Gitu. Nah, ini yang selalu kita suarakan. Kemudian kemarin mungkin bisa dilihat kita beraudiens juga dengan Polda, dengan Pak Kapolda, dan mereka kepolisian ini juga punya program yang cukup baik dalam rangka ketahanan pangan. Nah, ini kita juga di FSKN punya itu. Artinya dalam program kita juga kita mendorong masyarakat adat untuk dapat memaksimalkan apa yang kita miliki. Ujung-ujungnya ini adalah secara ekonominya itu bisa terpenuhi. Jadi yang selalu saya suarakan ke dalam berbagai audiens dengan pemerintah pusat maupun dengan teman-teman di DPP adalah bagaimana Maluku Utara ini bisa lebih mendapat perhatian yang lebih lagi. Apalagi sekarang Maluku Utara salah satu sumbangsi terbesar secara ekonomi untuk negara ini. Nah, betul. OVA, menarik sekali soal cerita ini, dan pernah beberapa waktu lalu itu sempat muncul soal hak keistimewaan sebagai sekretaris jenderal Forum Silaturahmi Kesultanan Kerajaan Nusantara. Apakah OVA menilai penting tidak Maluku Keraha ini ada perhatian secara khusus seperti Jogja, Aceh, dan Papua dalam bentuk konsep otonomi tadi? Bagi saya memang penting. Pertama, dulu latar belakang sejarah dan kebudayaan kita yang masih ada sampai sekarang ini. Dan tidak ada orang yang bisa memungkiri itu. Yang kedua, saat ini di era modern ini kita punya hasil bumi yang sangat besar. Sehingga kita perlu diperlakukan istimewa. Ini yang tinggal ini menjadi tugas para politisi dan mereka yang ada dalam pengambil keputusan. Saya rasa kalau kesultanan-kesultanan ini baik di Kesultanan Ternate maupun Jailolo, Bacan, dan Tidore, ada juga saat ini Loloda. Tentu untuk semua kesultanan ini berpikir untuk rakyat. Tidak ada kesultanan yang berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, itu sehingga bagi saya itu perlu. Nah, ini sebenarnya keistimewaan ini belakangan kan di era awal-awal reformasi itu namanya otonomi khusus. Otonomi khusus, Bahkan ada kementerian. Kementerian Ekonomi Khusus. Kalau tidak salah Profesor Rias Rasid, beliau salah satu pemikir terkait ini juga. Lalu, tapi kalau kita tarik ke belakang, di masa Sultan Iskandar Jabirsjah, beliau yang sangat menginginkan supaya Indonesia ini menjadi negara federal. Federasi. Federasi. Karena tadi itu, namanya Sultan, dia memahami bagaimana 4 kesultanan ini waktu itu punya masing-masing punya peran tersendiri dalam satu konfederasi yang dilakukan di Moti itu.
Nah ini yang Motiverbon ya. Motiverbon kalau kita tarik jauh ke belakang. Nah ini saat ini kemudian terbukti bahwa pemikiran negara federasi yang dulu dikaitkan secara dikatakan karena bersifat feodal, ternyata kan sekarang ini kita inilah saya pikir sultan-sultan dulu ini memiliki visi, visi yang jelas sehingga dia sudah berpikir bahwa ke depan jangka panjang ini makin hari makin modern, ketika eksploitasi sumber daya alam ini dengan konsep yang seperti ini, apakah kita masih bisa dapat hak kita atau bagaimana? Nah, ini yang kalau tadi pertanyaan dari Om Nyong tadi bilang bagaimana, saya pikir harus ya. Bukan karena kita ingin menjadi diistimewakan, tapi kita memang istimewa. Ya, itu ya. Betul. Dengan apa namanya perjalanan sejarah yang panjang. Ya, perjalanan sejarah tentunya panjang. Ova setuju ya kalau Maluku Utara menjadi bagian yang diberikan hak keistimewaannya oleh negara. Cuma saya sampaikan juga bahwa dulu pernah ada survei atau penelitian dari LIPI, ada orangnya yang pernah ketemu saya juga. Ternyata hasil survei itu kan mereka ingin tahu kita mau otonomi khusus ini untuk jati diri kita atau untuk uang, pembagian keuangan karena yang lebih. Konsekuensi budgetnya juga besar. Konsekuensi budgetnya kan besar. Tapi kelihatannya arahnya ke budget. Lalu pernah juga, cuma sampai sekarang sepertinya belum diundangkan, yaitu ada rencana usulan untuk undang-undang negara provinsi kepulauan. Nah, Maluku Utara juga masuk di dalamnya. Kalau kita jadi provinsi kepulauan, saya berbicara dengan Pak Nono Sampono dari BPD, beliau sampaikan bahwa ada uang yang pembagian anggaran yang cukup besar juga kepada provinsi-provinsi yang ada masuk dalam kategori provinsi kepulauan. Untuk menopang pembangunan di daerah. Untuk menopang pembangunan. Tapi sampai saat ini kan undang-undang itu masih dalam bentuk apa namanya narasi, belum disahkan sebagai undang-undang. Nah, kira-kira ada ke depan forum ini bisa akan terus menyuarakan ini? Oh ya, kita tetap menyuarakan ini karena kan bukan kita mau seperti tadi bilang mau diistimewakan, bukan. Tapi karena kita memang istimewa. Kita memang istimewa. Iya, gitu. benar. Orang ini istimewa sekali, makanya jadi provinsi paling bahagia. Apa ya? Iya, betul. Meskipun kadang-kadang sedikit tidak bahagia. Iya, saya bilang ini kadang-kadang saya suka bikin joke ya. Teman-teman di forum keraton dari daerah yang lain selalu bilang, kok bisa ya Provinsi Maluku Utara jadi provinsi terbahagia. Saya bilang, saya juga tidak tahu itu kategorinya apa. Tapi kalau saya rasa jangan-jangan kita ini bukan tidak bahagia, tapi sudah tidak mau tahu lagi. Gitu. Karena kalau kita lagi berpikir terlalu banyak, bikin pusing sendiri, ya lebih baik kita menikmati saja apa yang ada. Mungkin bahkan, itu yang akhirnya menjadi bahagia, mungkin itu juga sih. Bahkan indeks ekonomi orang tinggi di zaman Pak Jokowi ya. Asik sekali orang bercerita hari ini, tapi sayangnya waktu yang terbatas, Ova. Terus sebelum orang akhiri orang bercerita, apakah Ova ada sedikit pesan-pesan untuk anak-anak muda maupun masyarakat Maluku Utara? Iya, saya sih lebih ingin berpesan kepada orang-orang muda ya, karena dari awal tuh almarhum Sultan Muda Farsad tuh mengingatkan saya, pergi dan temui orang-orang muda. Kalau orang-orang tua seperti saya ini sudah tidak akan berubah, begitu bahasanya. Tapi anak-anak muda ini sedang menuju dan akan kehilangan jati diri orang Maluku Kiraha. Nah, jadi saya selalu dekati mereka, anak-anak muda berkegiatan dengan orang muda, dan selalu menyelipkan tentang kebudayaan kita. Nah, sehingga buat anak-anak muda, buat orang-orang muda, dan juga buat pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur yang sekarang dominan dengan orang-orang muda. Artinya kita ini dipimpin oleh orang-orang muda. Mari belajar, mencintai, memahami, dan melestarikan adat dan budaya di Maluku Utara ini. Karena dimanapun saya berada, saya selalu sampaikan, dulu Belanda, Portugis, Spanyol, bahkan Inggris datang ke Maluku Utara ini, ke Maluku Jazirah Al-Muluk ini, untuk mengambil rempah. Tapi saat ini, mereka akan datang untuk melihat dan mempelajari kebudayaan kita. Sehingga
mari sama-sama torang belajar, torang jaga dan pelihara kebudayaan di Molucco Kiara ini, supaya ini akan menjadi modal torang untuk membangun dan membentengi diri torang dari kemajuan-kemajuan yang semakin masif yang terasa di seluruh dunia. Mungkin dari saya. Makasih Ova atas waktunya, sudah terima torang di Kenato Ici. Dan cukup luar biasa torang punya cerita. Insya Allah nanti di waktu-waktu mendatang torang akan terus berdiskusi, meminta petunjuk, dan torang kebersamaan ini harus tetap terjaga. Makasih. Makasih teman-teman sudah bersama saya Nyong Barakati bersama Ova Firman Mudafarsyah untuk Ternate Update Podcast di edisi hari ini. Sampai jumpa.